Buah-buah permenungan Minggu Biasa ke-22 tahun B. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 4 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 17 sampai 18 dilanjutkan ayat 21b sampai 22 dan ayat 27. Injil dari Markus bab 7 ayat 1 sampai 8a dilanjutkan ayat 14 sampai 15, ayat 21 sampai 23. Bacaan pertama dari kitab Ulangan mengetengahkan perihal bagaimana Allah melalui Musa menasihati bangsa Israel agar setia pada hukum perjanjian. Hukum perjanjian telah dibuat oleh Allah untuk mengikat umat Israel melalui Musa. Hidup akan ditemukan Israel bila sampai di tanah perjanjian. Kebijaksanaan akan ditemukan karena Tuhan selalu mendampingi umatnya. Bangsa Israel akan mengalami kedamaian dan kesejahteraan bila mengikuti perjanjian. Rasul Yakobus dalam bacaan kedua mengingatkan status manusia, yakni menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Sabda Allah adalah dasar kehidupan umat Kristiani. Melalui pembaptisan, sabda Tuhan telah ditaburkan dalam diri orang Kristen. Sabdalah yang membawa keselamatan kepada gereja. Maka agama bukanlah formalitas saja, juga bukan suatu sistem pemikiran manusia belaka. Agama adalah kehidupan yang berakar pada ketaatan akan sabda. Orang Kristen hendaknya menjadi pelaksana sabda. Injil Markus menyampaikan pesan agar pengikut Kristus menjadi pelaksana sabda yang ikhlas dan tulus. Cara hidup orang Farisi yang hanya mengkritik bukanlah model hidup pelaksana sabda Kristus. Yesus yang diutus oleh Allah Bapa membawa sebuah perubahan. Perubahan itu ditunjukkan dalam sikap dan tindakan yang berdasar pada cinta kasih. Perubahan mental yang menomorsatukan kebahagiaan serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, Yesus sungguh menentang orang Farisi yang hanya mengkritik dan bukan sebagai pelaksana sabda Allah. Menjadi pengikut Yesus seyogianya menjadi pelaksana firman Tuhan, perlu menghindari sikap munafik. Harapan Yesus adalah melaksanakan kehendak Allah dengan memakai pikiran yang jernih. Yesus tidak menghendaki iman yang pura-pura memuliakan Allah seperti orang Farisi. Yesus juga tidak menghendaki orang yang hanya mengajarkan namun tidak melaksanakan. Yesus tidak menginginkan para pengikutnya hanya memuliakan Dia dengan bibir dan jauh dari Allah. Yesus juga tidak senang melihat orang yang hanya menetapkan sebuah aturan dan yang hanya dikuasai oleh ambisi dan kedengkian. Melaksanakan sabda Tuhan adalah menjadi kunci pengikut Kristus. Kita sebagai pengikut Kristus sepatutnya kita bertanya diri, sudahkah aku menjadi pelaksana firman? Sejauh mana kita berusaha menyingkirkan sikap kemunafikan? Dan usaha-usaha apa yang kita lakukan sebagai seorang pengikut Kristus yang senantiasa melaksanakan firman-Nya? Yang diharapkan Yesus dari kita, melaksanakan apa yang kita pahami, menunjukkan apa yang kita yakini, dan mewujudkan apa yang kita terima sebagai umat yang beragama. Kita bangga bahwa di antara kita amat banyak yang sungguh menjadi pelaksana firman Tuhan. Hal itu nampak dalam perilaku setiap hari, persahabatannya dengan orang lain.
Rasul Yakobus mengingatkan status kita sebagai yang sulung dari seluruh ciptaan, yang punya akal budi dan pengertian. Hendaklah kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Hendaknya kita sanggup membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan dari dalam hati. Hendaknya kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar, apalagi pengkritik. Allah sungguh mengharapkan agar kita bijaksana dalam kehidupan ini. Siapa yang bijaksana akan sampai kepada perjanjian. Orang yang tidak bijak, tidak peduli dan tidak menjadi pelaksana firman Tuhan, maka mereka akan mati, mendapat kutuk. Orang yang menjadi pelaksana firman akan mewarisi kehidupan yang penuh rahmat. Moga-moga kita sebagai pengikut Kristus sungguh-sungguh menjadi pelaksana firman. Dengan demikian kita menjadi pewaris kehidupan dan kesejahteraan. Tuhan memberkati. Amin.